Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Wahyu Astuti, biasa dipanggil Emma. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Stikes Yarsi Pontianak. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai terkait dengan strategi pencegahan bullying, di mana kasus bullying pada saat ini merupakan kasus yang sedang booming. Bersama dengan saya saat ini ada dua rekan saya, sesama mahasiswi Stikes Yarsi Pontianak, yaitu Kak Vina dan Kak Yuka. Silakan Kak Vina dan Kak Yuka untuk say hi ke teman-teman. Halo, perkenalkan saya Pina Ayu Suryani. Di sini saya dari Stikes Yarsi Pontianak, Prodi S1 Ilmu Keperawatan di semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Yuka Yuningsih dari Prodi S1 semester 2. Baik, teman-teman, pada saat ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa kasus bullying saat ini sedang meningkat, di mana prevalensi bullying menurut KPAI pada tanggal 13 Februari 2023 yaitu ada sekitar 1.148 kasus pada saat ini. Bagaimana nih tanggapan kakak-kakak terkait dengan meningkatnya kasus bullying pada saat ini? Mulai dari Kak Vina dulu. Di sini kita membicarakan tentang bullying ya Kak. Bullying sangat tidak asing bagi kita dalam hal-hal sehari-hari. Bullying itu sering banyak kasus yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di sini saya sendiri mengambil satu kasus di awal-awal Mei kemarin kita tahu bahwa ada kasus penembakan. Yang di Serbia itu, Kak? Iya, di Serbia itu terjadinya penembakan di mana anak yang berusia 14 tahun melakukan penembakan dan menewaskan 9 orang temannya. Kita tahu bahwa faktor utama dari penembakan tersebut yaitu bullying. Jadi bullying ini adalah perilaku yang tidak baik yang terjadi di kalangan remaja sekolah ataupun di masyarakat. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencantumkan kurang lebih 9 tahun ini dari tahun 2011 sampai 2019 ini dalam angka 37.381 itu adanya pengaduan kekerasan pada anak. Dalam hal itu ada 2.473 ada laporan dalam kasus bullying, baik itu dalam kasus pendidikan maupun dari lingkungan masyarakat. Jadi kasusnya ini kan makin tahun makin meningkat nih Kak. Jadi sampai saat ini ada studi yang mengungkapkan dari PISI, yaitu Program International Student Assessment, ada sekitar Indonesia ini Indonesia menempati peringkat kelima, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kasus perundungan tertinggi, di mana yang peringkat pertama itu kan dari Filipina. Menurut Kak Yuka, pengertian dari bullying ini sendiri seperti apa definisinya? Menurut saya pengertian dari bullying itu sendiri adalah salah satu perilaku yang tidak baik di kalangan remaja maupun masyarakat, seperti kekerasan terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut mengalami depresi dan bahkan bisa bunuh diri dari akibat bullying tersebut. Oke, jadi untuk kasus bullying ini biasanya terjadinya bisa di lingkungan apa saja, Kak? Bullying ini bisa terjadi di lingkungan remaja, masyarakat sekitar kita. Oke, jadi menurut kakak-kakak, untuk salah satu langkah utama dalam kita mencegah dari meningkatnya kasus bullying ini itu seperti apa? Faktor pemicunya Kak. Boleh. Faktor dari pemicu bullying ini dapat terjadi akibat dari kepribadian, pergaulan, dan kebiasaan orang tersebut. Kalau orang tersebut bergaul dengan pergaulan yang tidak baik, maka nanti akan tercipta mindset yang tidak baik juga kepada orang itu. Dan dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, padahal kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, seperti membuli orang. Oke. Itu, Pak. Baik. Berarti ini kan berkaitan dengan kepribadian dari seseorang, di mana yang sudah kita ketahui bahwa pada remaja saat ini perilaku dari remaja saat ini lebih condong untuk menjauh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu pentingnya kita harus
menerapkan kan pendidikan karakter. Ya, penguatan pendidikan Penguatan karakter. pendidikan karakter. Menurut kakak, penguatan pendidikan karakter ini seurgen apa sih untuk diterapkan pada anak-anak, khususnya di anak-anak remaja? Yang mana kita ketahui bahwa pada anak-anak remaja itu kan di sekolah itu lebih sering untuk terjadi tindak bullying ini. Untuk seurgensi apa saya sudah sampaikan lebih awal tadi bahwa banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. KPAI sudah mencatat yang sudah maraknya, trennya semakin meningkat dalam kasus bullying ini. Juga kakak sudah menyampaikan tadi Indonesia terdapat di peringkat kelima di dunia dalam kasus bullying. Kenapa pentingnya penguatan pendidikan karakter ini? Dalam hal ini Indonesia memiliki kewajiban kepada warga-warganya agar tahu penguatan pendidikan karakter itu sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan karakter ini merupakan penunjang dalam kita bertingkah laku, Kak. Jadi untuk kita bertingkah laku ke depannya, melakukan tingkah laku di lingkungan masyarakat, di sekolah, itu harus ada pendidikan karakter yang bisa menjadi kita agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik kepada orang lain. Oh, baik-baik. Karena kita harus menerapkan pendidikan karakter ini khususnya di lingkungan sekolah, apakah ada saran dari kakak berdua selaku mahasiswa dari background kesehatan yang mana role model ini yang bisa diterapkan untuk anak-anak seusia sekolah, anak-anak remaja begitu? Role model yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menanamkan sifat keteladanan. Yaitu Keteladanan dalam artian apa, Kak? Keteladanan dalam artian kalau untuk anak remaja ataupun anak sekolah adalah tidak terlambat pergi sekolah, mengerjakan tugas. Seperti itu, Kak. Setelah keteladanan kedua kita bisa menanamkan sifat penguatan konsep diri. Dan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang positif di lingkungan pendidikan, masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Oh, berarti seperti kegiatan-kegiatan mengikuti ekstrakurikuler dan yang lainnya, apakah itu termasuk juga ke dalam role model yang bisa diterapkan? Ya, Kak, itu juga termasuk dalam role model yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bullying tersebut. Oke, jadi beberapa role model yang sudah kakak jelaskan tadi, apakah ada tujuan yang ingin dicapai tujuan utama dari role model ini itu apa? Untuk tujuan dari role model yang kita lakukan ini dalam penguatan pendidikan karakter ini yaitu agar kita bisa mengubah pendidikan ini bisa mengubah mindset remaja, bisa mengubah sudut pandang, persepsi agar bisa menjadi lebih baik, agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa membuat penindasan kepada orang lain dan menjadikan trauma yang berkepanjangan untuk seseorang tersebut. Oke. Jadi, pada teman-teman, untuk kita selaku anak remaja di masa sekarang, di masa yang saat ini zaman now, kita harus menerapkan tindakan penguatan pendidikan karakter, di mana penguatan pendidikan karakter ini merupakan salah satu fondasi di mana tindakan ini merupakan salah satu tindakan utama yang dapat kita lakukan agar kita bisa mencegah penyebaran bullying menjadi terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik, kepada Kak Yuka dan Kak Vina, apakah sebelumnya sudah pernah menjadi korban dari tindak laku bullying sendiri? Bisa diceritakan mungkin kalau ada pengalaman? Waktu SMK ya. Oh, ada. Lebih tepatnya sih lebih dikucilkan teman. Oh, dikucilkan. Kalau dikucilkan tuh bisa termasuk ke tindakan bullying juga, Kak? Bisa, karena orang yang dikucilkan tuh kayak merasa terasingi, merasa diri dia tuh kayak kayak nggak dianggap oleh teman-temannya gitu. Kalau Kak Vina sendiri, apakah ada pengalaman? Sama sih untuk di masa-masa SMP lebih untuk belajar menjadi diri sendiri tapi teman-teman malah mengucilkan. Oh, Lebih ke situ ya. mungkin dari situ saja ya. Kalau saya sih kurang lah. Tidak pernah. Oke. Pada teman-teman, untuk saat ini kita akhiri saja bincang-bincang pada hari ini, di mana dengan Kakak Vina dan Kak Yuka, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya akhiri dengan saya Emma, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.